Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya, Siti Wasila Junia dengan NPM 20106310 dari semester 6 kelas B, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia Karawang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah inovasi pembelajaran dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Dadang Rahman. Nah, video saya kali ini akan membahas tentang inovasi pembelajaran pada sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau SPTLDP pada SMA menggunakan model pembelajaran RME atau Realistic Mathematics Education. Nah, sebelum kita masuk ke penerapannya, kita bahas dulu nih, apa sih inovasi pembelajaran itu? Inovasi pembelajaran ialah sebagai suatu ide, gagasan atau tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah pendidikan. Nah, sekarang kita masukkan inovasi pembelajaran itu kepada materi matematika. Apa sih inovasi pembelajaran matematika? Inovasi pembelajaran matematika adalah suatu cara pembahasan terhadap komponen-komponen yang diperlukan dalam penyampaian materi, khususnya mata pelajaran matematika, dari seorang guru kepada pesertanya, agar kualitas pendidikan matematika semakin meningkat dan banyak peminatnya. Nah, di sini model pembelajaran RME atau Realistic Mathematics Education. Apa sih RME itu? Menurut Moody dalam Sumantri tahun 2015, Realistic Mathematics Education atau RME yang dalam makna Indonesianya yaitu Pendidikan Matematika Realistik Indonesia atau PMRI. PMRI ini dikembangkan berdasarkan pemikiran Hans Prendental yang berpendapat matematika merupakan aktivitas insani atau human activities dan harus dikaitkan dengan realita. Maksudnya apa sih harus dikaitkan dengan realita? Jadi nanti pada pelajaran matematika itu seorang guru akan memberikan soal matematika. Namun soal matematika itu sangat berkaitan dengan kehidupan kita atau kehidupan sehari-hari yang pernah atau belum dialami oleh siswa peserta didik. Harusnya sih sudah dialami ya. Langkah-langkah pembelajaran matematika dengan pendekatan Realistic Mathematics Education atau RME menurut Soimin tahun 2014 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual dengan caranya sendiri. Yang ketiga, memunculkan interaksi antara guru dan peserta didik. Nah, jika RME ini dilakukan secara berkelompok atau pembelajaran kelompok. Yang keempat, membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Yang kelima, menunjukkan hasil diskusi. Pada RME ini mempunyai kelebihan yaitu dapat memberikan pengertian yang jelas kepada peserta didik tentang kehidupan sehari-hari dan kegunaan pada umumnya bagi manusia. Sedangkan kelemahannya adalah cara menyelesaikan soal dengan cara peserta didik sendiri merupakan hal yang tidak mudah dilakukan, dan juga pencarian soal-soal yang kontekstual tidak selalu mudah untuk setiap topik matematika yang dipelajari siswa atau peserta. Nah, kita masuk ke penerapan inovasi pembelajaran RME pada materi SPTLDP atau Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel. Nah, ini contoh penerapan RME dengan materi SPTLDP ya, di mana ada seorang juru parkir. Maaf, di sini gambarnya tidak terlihat jelas. Di mana ada seorang juru parkir yang menanyakan nih, berapa sih uang parkir maksimum yang dapat diperoleh juru parkir tersebut dengan tempat parkir yang di sebuah pasarnya itu seluas 800 meter persegi. Tempat parkir itu hanya menampung 130 sepeda motor dan mobil. Setiap sepeda motor memerlukan tempat 2 meter persegi, sedangkan setiap mobil memerlukan tempat 8 meter persegi. Tarif parkir untuk satu sepeda motor itu Rp2.000, sedangkan tarif parkir satu mobil itu Rp5.000. Juru parkir menanyakan nih, jika tempat parkir itu penuh dengan sepeda motor dan mobil, berapa uang parkir maksimum yang dapat
juru parkir tersebut nol. Selanjutnya kita bahas ya, kan kita menggunakan model pembelajaran RME. Yang pertama tadi telah diberikan masalah kontekstual. Lalu kita pahami nih masalah kontekstualnya. Untuk menyelesaikan masalah kontekstual tersebut, kita pahami apa? Kita mengetahui bahwa luas parkir tersebut yaitu 800 meter persegi. Kita misalkan sepeda motor itu sebagai X dan mobil itu sebagai Y. Nah, yang kita pahami selanjutnya, tempat parkir hanya menampung 130 sepeda motor dan mobil. Maka kita mempunyai pertidaksamaan yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 130. Juru parkir telah menjelaskan untuk sepeda motor itu hanya memerlukan tempat 2 meter persegi. Ini ya, lalu mobil itu memerlukan 8 meter persegi. Maka kita mempunyai pertidaksamaannya itu 2X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 800. Nah, untuk tarif satu sepeda motor itu Rp2.000 dan untuk tarif satu mobil itu Rp5.000. Maka kita mendapatkan persamaan 2X 2000X ditambah 5Y yang digunakan itu. Nah, sekarang kita masuk ke menyelesaikan masalah kontekstual. Berapa sih uang parkir maksimum yang diperoleh juru parkir? Dengan persamaan yang diperoleh itu 2000X dan 5000Y. Setelah kita peroleh pertidaksamaan berikut, kita selesaikan nih permasalahan kontekstualnya. Sebelumnya kita mencari dulu titik potongnya. Titik potong dari pertidaksamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 130. Kita menghasilkan titik potong itu 0,130 dan 130,0. Untuk mencari titik potong pertidaksamaan yang kedua, yaitu 2X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 100, kita menghasilkan 0,100 dan 400,0. 100 dan 400 ini dari mana sih? Kan kita misalkan X-nya itu 0. Maka kita substitusi nih 2X, X-nya diganti 0, jadi 2 dikali 0 hasilnya 0. 800 dibagi 8 yaitu menghasilkan 100. Yang kedua, kita misalkan Y-nya itu 0, maka kita substitusi 8 dikali 0 yaitu menghasilkan 0, 800 dibagi 2 menghasilkan 400. Selanjutnya kita buat diagram kartesius. Ada sumbu Y ke atas dan sumbu X ke samping. Kita kasih titik di sumbu Y itu 130 dan sumbu X itu 130. Kan yang pertama 0,130 dan 130,0. Lalu kita tarik garis lurus dari 130Y ke 130X. Selanjutnya kita buat titik juga di sumbu Y karena 0,100, kasih titik 100. Kedua kita kasih titik di X-nya itu 400 karena 400,0. Lalu kita tarik garis lurusnya juga. Nah, di sini kita mendapatkan titik potongnya yang 40,90. Dari mana sih 40,90 ini? Nah, caranya itu kita menggunakan eliminasi dan substitusi dari kedua pertidaksamaan terdahulu, yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 130, 2X ditambah 8Y sama dengan 800. Yang X tambah Y ini, yang X tambah Y sama dengan 130 kita kali 2, menghasilkan 2X ditambah 2Y sama dengan 210. Lalu yang ujung itu 2X tambah 800 masih tetap ya, kita eliminasi, kita kurangi dan menghasilkan yaitu Y90. Lalu Y90 ini kita substitusi ke persamaan yang pertama, ke pertidaksamaan yang pertama, yaitu X ditambah Y sama dengan 130. Kita ubah Y-nya itu, kita masukkan Y-nya itu 90, jadi menghasilkan X itu 40. Jadi kita menghasilkan titik potong yang di sini itu 40,90. X-nya 40, Y-nya itu 90. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan titik potong 40,90, kita misalkan titik 0,0 dimasukkan ke pertidaksamaan yang X ditambah Y kurang dari sama dengan 130 dan 2X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 800. Maka menghasilkan 0 kurang dari sama dengan 130 itu benar dan 0 kurang dari sama dengan 800 itu benar. Maka
diagram kartesius yang tadi itu dibatasi atau hasilannya itu dibatasi oleh 4 titik, itu titik 0,0, 130,0, 0,100 dan 40,90. Lalu titik-titik ini kita substitusi nih ke persamaan yang ditanyakan tadi, yaitu 2000x ditambah 5000y. Yang 0,0 ini menghasilkan 0, 130,0 ini menghasilkan 260.000, yang 0,100 ini menghasilkan 500.000, dan yang 40,90 ini menghasilkan 530.000. Jadi uang parkir maksimum yang diperoleh oleh juru parkir tersebut 530.000 karena kan maksimum. Jadi kita lihat nilai rupiah yang paling besar itu mana. Maka adalah daerah penyelesaiannya. Bisa kita buktikan dengan aplikasi GeoGebra ketika menggunakan media pembelajaran tambahan. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, daerah penyelesaian itu yang semuanya berwarna biru. Nah, di sini kan 40,90 tuh. Jadi hasilnya itu benar. Juru parkir tersebut mendapatkan uang parkir maksimumnya itu 5.500. Jadi kesimpulan pada materi ini, jika pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran RME atau Realistic Mathematics Education dapat diterapkan di berbagai jenjang pendidikan, tetapi harus diperhatikan juga dengan kesulitan dari soal-soal matematika yang akan diberikan oleh guru atau peserta didiknya. Penerapan model pembelajaran RME dapat membantu peserta didik lebih kreatif dan komunikatif serta lebih berpikir kreatif atau kritis dengan caranya sendiri. Sekian pemaparan dari saya, yaitu mengenai inovasi pembelajaran matematika pada materi SPTLDP dengan menggunakan model pembelajaran RME. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.